Prilly Latukonsina divonis menderita sakit tifus dan dianjurkan oleh dokter untuk beristirahat dari kegiatan syuting sampai sembuh total. Namun pada hari ke-6 setelah melakukan istirahat total di rumah, Prilly justru sudah terlihat lagi di lokasi syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Membawa serta berbagai macam obat-obatan yang masih harus diminumnya, Prilly memang tampak masih lemah, sehingga adegan yang diperankannya pun belum begitu banyak. Tapi benarkah setelah 5 hari beristirahat di rumah, Prilly Latukonsina dilanda rasa rindu pada suasana syuting dan juga semua pemain Ganteng-Ganteng Serigala? Ditemui khusus oleh tim Was-Was di lokasi syuting, inilah Prilly ketika curhat dan memperlihatkan obat-obatan yang dibawanya. Hai pemirsa Was-Was, sekarang aku udah mulai syuting dengan syarat nggak boleh lama-lama karena memang belum sembuh total. Tapi alhamdulillah udah syuting, udah bisa mengobati rasa kangen. Paling apa ya, lemes aja sih, terus ya namanya masih tifus kan, jadi ya nggak fit gitu, nggak fit aja keadaannya. Ini udah hari ke-6, udah hari ke-6 aku sakit. Kalau kata dokter nggak boleh banyak bergerak, nggak boleh olahraga, nggak boleh capek, nggak boleh banyak pikiran gitu. Dibawa semuanya obat-obatannya, banyak banget sih, ada berapa macem. Enggak sih, nih ada yang dibawa mana? Bentar. Ini ada beberapa obatnya, terus dikasih vitamin imun tubuh juga tuh, supaya imun tubuhnya kuat, karena imun tubuh aku kan karena sakit dan kurang makanan segala macam, jadi kan berkurang, jadinya kalau imun tubuhnya nggak kuat tuh kadang efeknya tuh suka lemes gitu. Karena kondisinya yang masih lemah dan belum sembuh total, Prilly yang ditemani khusus sang ibunda di lokasi syuting juga terpaksa tidak menjalankan ibadah puasa karena harus menjaga pola makan yang teratur. Tapi benarkah gara-gara sakit tifus, Prilly juga harus rela tak bisa menikmati beberapa menu makanan yang selama ini jadi menu makanan favoritnya? Lantas seperti apa sang mama melihat kondisi Prilly yang masih lemah namun sudah menjalani aktivitas syuting? Karena makan sebenarnya normal, asal nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu keras, dan nggak boleh susu, nggak boleh mengandung santan, nggak boleh mengandung asam. Jadi apapun itu yang penting jangan pedas, asam, keras. Jadi aku nggak boleh terlalu banyak butter, nggak boleh mentega, nggak boleh mesis gitu-gitu belum. Jadi bener-bener selai. Jadi makanan saya selalu sakit hambar pemirsa. Nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan apapun itu yang susu-susu gitu belum. Ini makannya juga nasi merahnya dimasaknya masak bubur tuh, jadi bubur gitu nasi merahnya. Biasanya ayam bakar mah enaknya pakai sambal ya. Ini nggak ada sambal sama sekali, jadi makannya cuma hambar gini doang udah. Ya kesian sih ya, kesian, sedih. Yang biasanya ceria, yang cerewet, bawel, jingkrak-jingkrak, sekarang kalau udah sampai rumah udah bed rest, nggak boleh keluar dari tempat tidur, diam aja di situ, mau makan diambilin, mau apa diambilin gitu. Gimana ya? Emang dia dia memang pekerja keras. Asik. Jadi dia memang udah kalau ada tanggung jawab, dia biarpun sakit dia maunya syuting gitu. Sampai dokter aku aja marah. Sampai dokternya juga marah. Kenapa sih kamu nggak bed rest aja 1 minggu gitu kan? Terus dia bilang enggak. Terus memang dia bilang sih aku ada tanggung jawab, utang sin kan. Jadi ya udah, terpaksa harus syuting. Tapi kan aku bilang jangan terlalu berat adegannya gitu, biar begini kan kalau sakit tifus kan kelihatannya baik ya, tapi kan di dalam kan belum tentu. Makanya dari pola makannya juga harus dijaga, jangan makan yang asam, pedas, keras-keras gitu, enggak. Makanya dibawain nasi merah lembut, ayam bakar kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Rina Nose sepertinya tak kuasa lagi mengelak dari panah asmara Fahmi. Diakui Rina komunikasinya dengan Fahmi kian intens. Tak hanya menjalani komunikasi digital via ponsel, belakangan Fahmi kerap bertandang ke lokasi syuting Rina dan menemaninya sampai berbuka puasa. Dan dia juga sering datang kok ke lokasi syuting gitu. Nggak ada kan buka puasa sahurnya semua di studio gitu. Kadang-kadang juga dia datang ke sini tapi jam 2:30 atau jam 3 pulang gitu.
Nggak mau ngomong apa-apa, biar saya sampein lewat SMS aja. Yang jelas lebih dekat lah dari sebelum-sebelumnya. Udah, itu aja. Ya 60-70% lah. Lebih dekat, dari awalnya kan 10%, sekarang 60-70%. Hubungan dua hati sudah diperkuat, tapi Rina dan Fahmi tidak berhenti sampai di situ. Keduanya kini sedang gencar mendekati kedua orang tua masing-masing. Lalu benarkah keluarga Rina sudah memberi restu atas hubungan mereka? Nggak ada gimana-gimana, sama-sama aja udah gitu. Nggak ada. Maksudnya kalau kayak keluarganya dia yang suka datang ke lokasi syuting kan, kayak sepupunya, omnya, adik-adiknya mungkin ada yang datang karena memang mereka datang ke lokasi syuting, akhirnya mau nggak mau jadi ngobrol gitu. Kalau Fahmi sama keluarganya Rina udah sempet sama kakaknya, mamanya udah sempet ketemu. Cuma dari Rina belum, karena kan orang tua Fahmi kan di Jawa juga kan, bukan di sini. Dua langkah sudah dilalui Fahmi dan Rina. Kini keduanya menunggu momen yang tepat. Dan kabarnya, pasca Lebaran nanti Rina dan Fahmi siap meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Tapi benarkah Rina akan mudik bareng Fahmi jelang Lebaran nanti? Oh Rina di sini aja. Enggak mudik. Kan masih pacaran, masa mudiknya bareng? Kalau dibilang meyakinkan, ya nggak ada yang 100% yakin, tapi setidaknya saya lagi mencoba gitu, mencoba untuk membuka hati, mencoba untuk membuka diri, membuka pikiran juga gitu. Jadi mencoba, ini lagi mencoba gitu. Sudah termasuk. Hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Belum lama mencap indahnya cinta dengan aktor Bollywood Shahir Sheikh, pedangdut Ayu Ting Ting digelayuti rasa gundah. Bayang-bayang dihianati kini menghantui Ayu. Pasalnya, sang Arjuna cintanya secara mengejutkan dikabarkan telah bertunangan dengan wanita negeri asalnya. Bahkan beberapa media online melansir kepergian Shahir ke kampung halamannya itu untuk dijodohkan dengan gadis India. Wanita tersebut kabarnya bernama Manshi Sharma yang konon katanya berasal dari Kashmir. Tahu saya. Tahu. Masa sih? Biasa aja. Kering air mataku. Mendengar kabar tersebut, sepertinya Ayu tak bergeming. Meski dalam ucapannya, ia begitu menaruh rasa penasaran. Bahkan para sahabat karibnya seperti Indra Bekti dan Julia Perez sempat dibuat terkejut dengan kabar burung tersebut. Ah? Waduh. Sampai kaget tuh orang juga. Gak tahu tuh. Aku gak tahu sama sekali kalau misalnya seperti itu. Itu tahu dari mana? Ya, orang bener aja dibilang miring, apalagi yang miring pasti dibilang bener. Serah aja dia mau ngomong apa. Yang penting dia bahagia. Udah, saya mah nggak peduli hater mau ngomong apa atau siapapun ngomong apa, nggak peduli. Kenang diriku. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin lagu masa lalu ya. 1, 2, 3. tuh jadinya gini. Hatiku menjadi
Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Nah, ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Nah, ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Nah, ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Nah, ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Nah, ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3.
Nah. Tuh jadinya gini. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih dibikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh